Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pada pagi ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema Tuhan menyingkapkan rahasia. Saya akan ajak saudara membaca dua ayat ini, yaitu di dalam kitab Matai atau Matiahu 13 ayat 11 dan Markus 4 ayat 11. Saya akan bacakan terlebih dahulu. Dan seraya menanggapi, dia berkata kepada mereka, "Kepadamu sudah diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Tetapi kepada orang-orang itu tidak diberikan." Markus 4 ayat 11, dan dia berkata kepada mereka, "Kepadamu telah dikaruniakan untuk mengetahui rahasia kerajaan Elohim, tetapi kepada mereka yang di luar semuanya ada dalam perumpamaan." Nah, Bapak Ibu yang terkasih, dua ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa Bapa Yahweh yang begitu baik, dia menyingkapkan sesuatu rahasia yang sangat luar biasa yang kita sama-sama bisa rasakan. Saya akan naikkan sebuah ilustrasi, saudara-saudara, yaitu seperti ini ilustrasinya. Ada sepasang muda-mudi yang saling jatuh cinta. Mereka saling mengasihi, mereka membuat sebuah perjanjian bahwa kelak mereka akan hidup bersama. Namun, ketika mereka berdua mengutarakan kepada orang tua masing-masing, ternyata orang tua mereka tidak setuju. Ya, orang tua tidak setuju. Anak ini berontak, saudara. Tentu saja seperti cinta yang sedang mekar harus dimusnahkan. Lalu sang anak ini bertanya kepada ibunya dengan pertanyaan seperti ini, "Bu, apa sebabnya saya tidak boleh mengawini orang yang saya cintai? Bukankah calon saya ini orangnya sangat baik? Dia juga tidak pernah terlibat hal-hal yang buruk. Tetapi kenapa tidak boleh? Sementara pekerjaan dia juga mapan." Dan saat itu si ibu menjawab, ibu tidak setuju sebaik apapun anak itu, karena dia sebetulnya adalah adikmu sendiri, adik kandungmu. Rahasia ini tertutup bertahun-tahun, tapi sekarang dibuka di depanmu. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada saudara adalah, apakah kalau saudara menjadi pelaku, apakah akan lanjut masuk dalam perkawinan atau berhenti? Berhenti, itu baru pikiran normal. Tidak asal pokoknya aku suka, aku lanjut. Padahal itu adalah adik kandungnya sendiri. Kalau dilanjut, bisa saja genetiknya akan rusak dan bisa melahirkan anak yang cacat. Sekarang ilustrasi yang kedua. Ada seorang anak yang sangat manja dengan orang tuanya, karena orang tuanya ini kaya raya. Dan dia memperlakukan pembantu itu dengan cara yang sangat kasar. Padahal orang tua sudah memberitahu kalau pembantu itu memperlakukanmu dengan sangat baik. Dia sangat menyayangi kamu. Tetapi dasar anak manja, dia memperlakukan pembantu dengan cara yang sangat arogan sekali. Akhirnya
si orang tua yang kaya raya ini membuka sebuah rahasia. Dia katakan, sekarang saatnya aku harus bicara sama kamu. Si anak ini bertanya, silakan Bapak Ibu ceritakan ke saya. Orang tua itu mengatakan, kamu tahu enggak, pembantu yang selama ini kamu perlakukan dengan cara yang kasar. Kadangkala kalau makanan belum tersedia tepat pada waktunya, dia marah luar biasa. Dengan kesombongannya, itu makanan dilempar ke tubuh pembantu itu. Kamu tahu nggak siapa sebetulnya dia itu? Dia adalah ibu kandungmu sendiri yang melahirkan kamu. Anak ini syok, saudara. Tidak mungkin. Saya tidak mungkin punya ibu seperti dia. Lalu orang tua itu bercerita, sebetulnya pada waktu dahulu, kedua orang tuamu itu hidup dalam kemiskinan yang luar biasa. Dan papamu itu meninggal, ibumu hidup terlunta-lunta, dan aku melihat itu sangat kasihan, sehingga aku bawa ke rumahku, karena kebetulan aku tidak punya anak. Kamu saya jadikan anak, dan kamu harus tahu kalau dia adalah ibu kandungmu. Nah, sekarang kalau saya kembali pertanyakan ke saudara, jika saudara ada pada posisi anak yang seperti itu, apakah akan berubah atau tidak? Harus berubah. Bagus, saudara. Sekarang saya akan naikkan ilustrasi yang terakhir, yang ketiga. Ada seorang tetangga yang memberitahu kalau orang yang ada bersamamu itu bukan bapakmu. Jadi ada seorang remaja, ya sudah meningkat menjadi dewasa, diberitahu oleh tetangganya bahwa orang tua yang selalu bersamamu, yang kau anggap itu baik, sebetulnya dia bukan bapakmu. Anak ini terkejut, loh kok kamu bisa ngomong seperti itu? Saya melihat sebuah peristiwa beberapa tahun yang lalu, saat kamu masih bayi. Yang ada bersamamu saat ini sebetulnya adalah perampok dan pembunuh. Keluargamu yang sebetulnya itu adalah keluarga yang kaya raya, baik hati, sayang kepada semua orang, bahkan sangat menyayangimu. Tapi pada suatu hari keluargamu itu dirampok oleh seseorang, dan ibumu dibunuh dan dibakar hidup-hidup, dan kamu diculik oleh perampok itu. Kamu tahu perampok itu adalah bapakmu sendiri. Nah, kira-kira sekarang kalau saya pertanyakan, jikalau saudara sebagai anak muda itu, apakah dengan diberitahu oleh tetangga marah kepada tetangganya atau berubah hatinya? Nah, sekarang saya mau tanya, berubah atau marah? Berubah. Nah, seharusnya begitu juga. Sama seperti kehidupan kita saat ini, Bapak Ibu. Berpuluh-puluh tahun kita menganggap nama sesembahan kita yang lama itu adalah Tuhannya bangsa Israel, Tuhan sang pencipta langit dan bumi, Tuhan yang menyayangi. Tetapi ternyata sesembahan yang kita lakukan dahulu itu bukan Tuhannya orang Israel. Akhirnya diberitahu bahwa Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel
yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakov itu bernama Yahweh, dan Bapa Yahweh yang Maha Kuasa itu telah turun ke dalam dunia ini dalam wujud manusia. Dan seharusnya lah kamu menyembah Dia, tapi faktanya sampai sekarang tidak ada yang mau, jarang yang mau terima. Itu ibarat seperti yang tadi saya ilustrasikan. Tetangga yang memberitahu malah dimaki-maki, dibodoh-bodohin. Kamu tahu apa? Saya hidup bertahun-tahun dengan orang tua ini. Kamu katakan perampok, katakan pembunuh. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, kalau saya perhatikan, banyak sekali orang-orang Kristen pada umumnya belum siap untuk menerima kejutan. Makanya tadi saya beri tema Tuhan menyingkap rahasia. Sekarang rahasia itu dibuka, dan saya bersyukur saat ini saudara yang ada di tempat ini sudah tahu bahwa Tuhan yang kita sembah bukan nama lain tetapi nama Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Itu pun setan berusaha untuk memelesetkan dengan berbagai macam cara. Bahkan setan itu pun berkata, silahkan kau sembah Tuhan yang bernama Yahweh dan Yeshua, aku akan cegat kau di depan sana. Akhirnya juga orang yang tadinya sudah memanggil nama Bapa Yahweh yang Maha Kudus, akhirnya melepaskan dengan berbagai macam cara. Ada yang karena ekonomi, ada juga yang karena perkawinan, dan banyak hal. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, kepada siapakah rahasia itu dibuka? Rahasia itu dibuka kepada orang-orang pilihan. Di situ ada dua ayat, Kolose 1, 25-26, Lukas 8 ayat 10, Daniel 2 ayat 19. Saya akan bacakan. Yang olehnya aku, sang pelayan, telah dijadikan sesuai dengan penata layanan Elohim yang diberikan kepadaku untuk menggenapkan firman Elohim bagimu, yaitu rahasia yang telah disembunyikan dari masa ke masa dan dari generasi ke generasi, tetapi sekarang telah dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Jadi kalau saudara bisa menerima nama Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach dan bisa bertahan sampai hari ini, saya katakan bertahanlah sampai titik nafas yang penghabisan. Di dalam Lukas 8 ayat 10, dan dia berkata kepadamu telah dikaruniakan untuk mengetahui rahasia kerajaan Elohim, tetapi kepada selebihnya dengan perumpamaan, sehingga sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengarkan mereka tidak memahami. Daniel 2 ayat 19, maka rahasia diungkapkan kepada Daniel dalam penglihatan pada suatu malam, dan Daniel memberkati Elohim semesta langit. Jadi saya beritahu kepada Bapak Ibu Saudara, saudara yang ada di tempat ini maupun saudara yang ikut ibadah streaming pada pagi ini di rumah masing-masing, engkau sebetulnya adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang dikasih dan disayangi Bapa Yahweh. Sampai-sampai Tuhan mau menyingkapkan, ya memang kita terkejut, bisa saudara. Saya pertama kali ada penyingkapan itu pun saya juga terkejut. Tetapi mau tidak mau,
suka tidak suka, kita ada pada jalur yang benar. Apalagi kalau saya bincang-bincang dengan seorang yang bertitel sarjana hukum, itu sangat mudah, saudara. Kenapa? Karena seorang SH itu selalu berpatokan pada jalur hukum. Yang sesuai itu yang mana? Bukan katanya lalu dia ikuti. Itu baru orang yang ngerti akan ilmu hukum yang sebenarnya. Jadi dia ikut jalurnya, bukan apa perasaan dia. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kenapa rahasia itu dibuka? Tadi dikatakan karena sudah waktunya. Di dalam kitab Maseslihim atau Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 21, saya akan bacakan yang ini saja, yang depan. Kalau ada ayat-ayat lain, saudara bisa membacanya di rumah. Di dalam Maseslihim atau Kisah Rasul pasal 3 ayat 21 dikatakan, yang seharusnya lah Syamayim sungguh menerimanya sampai waktu pemulihan segala sesuatu, yang tentang itu Elohim telah menyatakan melalui mulut semua nabinya yang kudus sejak dahulu kala. Saudara perhatikan kata pemulihan segala sesuatu. Kalau pemulihan segala sesuatu itu ada berapa pemulihan, saudara? Menurut saudara? Banyak, bukan cuma nama. Makanya di Kehilat ini kita tidak berputar-putar hanya soal nama. Tetapi kita tahu ada banyak sekali yang dibolehkan. Perayaan hari raya juga dibolehkan. Selama ini kita kenalnya hanya hari Natal dan Paskah saja. Sekarang kita tahu bahwa perayaan yang ditetapkan oleh kitab suci itu ada 7. Sekarang justru kalau kita melihat banyak sekali orang-orang yang ngaku orang percaya, tetapi ternyata mereka melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan. Seperti contoh perayaan kenaikan Yeshua HaMashiach. Adakah dalam kitab suci untuk dirayakan? Tidak. Tetapi kenapa dirayakan? Kelahiran Yeshua tanggal 25 Desember, adakah dalam kitab suci tertulis seperti itu? Tidak juga. Kenapa dirayakan? Ada banyak sekali hal-hal yang sekarang ini dipulihkan. Kunci-kunci yang begitu banyak yang sudah karatan, saya bayangkan seperti itu, saudara. Karena sudah lama tidak pernah dibuka, sekarang dibuka satu persatu. Mungkin orang akan berkata begini, emangnya cuman gerejanya Pak Lukas saja yang akan selamat? Kalau saudara diomongin gitu gimana? Iya. Jangan saudara berkata, oh ya tidak. Ya kalau tidak, ngapain Anda datang ke sini? Kalau di sini tidak ada keselamatan. Iya toh? Jadi kita harus berani dengan tegas. Kami mau hidup ada di jalur yang telah ditetapkan oleh Bapa Yahweh. Sekarang yang berikutnya, saudara yang terkasih, apa tujuan Tuhan membuka rahasia itu? Tuhan membuka rahasia itu adalah untuk sebuah karya yang sangat luar biasa, yang seringkali saya menyebutnya mahakarya, yaitu keselamatan. Kalau saya lihat di channel YouTube, banyak sekali orang yang meragukan keilahiannya Yeshua. Bahkan banyak juga yang menghinanya. Masa Tuhan kok mati, katanya. Kalau Tuhan ya tidak bisa mati. Masa Tuhan kok lapar?
Mana ada Tuhan itu lapar, karena dia melihatnya di sisi itu. Dia tidak pernah melihat dari ujungnya siapa itu Yeshua. Dan di tempat ini kembali lagi saya tekankan agar saudara berhati-hati. Waktu masa kedatangan Tuhan itu sudah sedemikian dekat. Jangan sampai saat terjadi rapture kita ketinggalan, selesai semua saudara. Kalau kita mau melihat, itu sangat mudah sekali sebetulnya teologianya. Nggak perlu berputar-putar ada Tritunggal dan sebagainya, itu bikinan manusia. Kita ikutin aja polanya kitab suci, bahwa Tuhan Sang Pencipta yang bernama Yahweh, di mana kita seringkali berkata haleluya, Yahnya itu adalah Yahweh, haleluya artinya pujilah. Nah, Yahweh Sang Pencipta alam jagat raya ini menjadikan manusia dan ditaruh di Taman Eden. Tetapi sayang sekali manusia Adam dan Hawa ini dia jatuh dalam dosa. Dan untuk bisa kembali pulih harus bayar keselamatan melalui pencurahan darah yang sempurna. Sedangkan manusia tidak lagi sempurna sejak dia jatuh dalam dosa. Itu sebabnya Tuhan menggunakan cara, yaitu dengan darah binatang. Kenapa harus binatang? Karena binatang tidak berbuat dosa. Sekali lagi, ini sering kali saya ulang-ulang supaya masuk ke otak kita. Nggak ada binatang kera berantem sama kera, atau harimau, atau apa saja. Begitu satunya mati, dia minta ampun sama Tuhan. Tidak. Karena binatang itu tidak memiliki roh, saudara. Nah, oleh karena itulah, darah binatang, khususnya domba, lembu, itu yang dipakai untuk pengorbanan, penghapusan dosa pada zaman Torah. Tetapi hal itu akan terus diperbaharui dari tahun ke tahun, yaitu pada masa hari raya Yom Kippur atau hari raya Gerafirat. Oleh karena itu, waktu nubuatan bahwa karya keselamatan yang akan dinyatakan oleh Tuhan sendiri, waktunya itu tiba. Sehingga karena tidak ada manusia yang sempurna, maka Bapa Yahweh yang Maha Kuasa itu menjadi manusia. Dan saat dia menjadi manusia, bukan berarti Shamayim atau surganya itu hilang. Tidak, saudara. Nggak ada Tuhan di sorga karena menjadi manusia. Tidak. Saya sering membahasakannya begini, saudara. Bapa Yahweh itu maha kuasa atau tidak? Maha kuasa. Dia bisa nggak menjadi sejuta fenomena? Bisa. Apakah dengan sejuta fenomena itu berarti ada sejuta pribadi? Tidak, pribadinya satu, saudara. Kalau dia bisa jadi sejuta fenomena, berarti ketika dia menjadi fenomena apapun di dunia ini, Shamayim atau surga tidak pernah kosong. Sampai di sini paham? Mudah sekali sebetulnya, tetapi sayang pikiran manusia nggak nyampe, padahal mudah, sehingga diputar-putar. Ada Tritunggal lah ini, lawang namanya saja bisa berubah jadi apa saja kok. Bapa Yahweh bisa berubah menjadi tiang awan dan tiang api. Bapa Yahweh bisa mengubah diri menjadi tulisan tangan yang menulis di dinding Raja Belsasar, saudara. Dia bahkan bisa menjadi manusia walaupun tidak secara natural, yaitu saat menyelamatkan 3 pemuda, Hananya, Misael, Azaria. Dia menjadi manusia, tetapi tiba-tiba jadi manusia.
Tetapi yang paling ditakuti oleh setan adalah ketika Yahweh, Tuhan pencipta alam jagat raya itu turun ke dalam dunia ini, tetapi turunnya tidak tiba-tiba ujuk-ujuk ada, tetapi dia menjadi manusia secara natural. Dia meminjam rahimnya Maria. Seperti manusia, betul-betul manusia, tetapi dia tidak lain adalah fenomenanya Bapa Yahweh sendiri yang menjadi manusia. Simpel sekali sebetulnya, saudara. Dan Tuhan memberikan penawaran, siapa yang percaya kepadaku diselamatkan, yang tidak percaya dihukumkan. Jadi hari ini kalau saudara yang mungkin baru pertama kali mendengar apa yang saya sampaikan, itu adalah anugerah besar yang Tuhan berikan kepada saudara sekalian. Saya tidak tahu sampai sejauh manakah suara saya bisa ditangkap, tetapi siapapun saudara yang mendengar, engkau punya pengharapan untuk mati dan tidak berurusan dengan api neraka. Terimalah Bapa Yahweh, di dalam Adonai Yeshua HaMashiach engkau dipastikan mendapatkan jaminan keselamatan. Jadi karya keselamatan itu Tuhan sudah berikan. Saudara diberikan hak dan kebebasan untuk memilih. Makanya sekali saya percaya kepada Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach, pantang saya menggunakan nama lama. Saya harus tetap konsisten, gak ada toleransi, saudara. Sekali Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach, itu selamanya. Gak perlu kita seperti dulu-dulu, ini atau Yeshua, tidak. Yeshua ya Yeshua, ya. Kemudian yang berikutnya, rahasia apa saja yang disingkapkan? Sangat banyak, saudara, yang Tuhan berikan. Tetapi secara garis besar saya menemukan ada 8 rahasia yang disingkapkan. Apa saja? Saya akan sampaikan secara cepat. Yang pertama, rahasia yang dibuka adalah bangsa-bangsa lain setelah masuk dalam karya keselamatan, maka keselamatan dikembalikan kepada bangsa Israel. Di dalam kitab Romi pasal 11 ayat 25, jikalau bangsa-bangsa yang lain sudah masuk genap hitungannya, maka ditutup, keselamatan kembali ke Israel. Saudara tahu, Tuhan mula pertama itu menyelamatkan bangsa Israel. Kita orang Goyim, kita non-Yehudi. Tetapi karena orang Yehudi menolak karya keselamatan, maka keselamatan itu dibagi ke seluruh bangsa. Oleh karena itu, saudara, ketika kita sudah mempercayai Tuhan yang benar, peganglah itu sampai titik nafas yang penghabisan. Yang kedua, penyingkapan firman Tuhan. Di dalam kitab Matius pasal 13 ayat 11, ini yang nanti akan sangat banyak yang tidak harus tertulis secara terang-terangan. Seperti juga di dalam kitab Kohelet atau kitab Pengkhotbah pasal 11 ayat 1. Dulu saya tidak mengerti, sekarang saya mengerti. Saya ibaratkan seperti wajah ini, saudara. Matanya kena katarak, nggak lihat apa-apa. Tetapi ketika katarak itu dibuka, baru kita melihat dengan jelas. Karena apa? Karena pola Ibrani itu pola yang begitu luar biasa kaya raya, saudara. Karena kita tahu bahwa banyak penyingkapan-penyingkapan seperti kata Bereshit pada mulanya,
Kalau kita bacakan, pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Elohim mengeram di atas air. Air yang mana? Semua sudah saya singkapkan. Saudara bisa kembali ngulik video-video yang sudah saya upload, ya, ada 2000 lebih, saudara bisa lihat di sana. Kata Beresit saja, pada mulanya, itu kalau diterangkan dengan pola Ibrani, di situ ada kisah penyalipan Yesua. Saudara bisa lihat materi saya entah berapa tahun yang lalu, saya sudah menyampaikan, yaitu yang temanya Yesua ada dalam kitab Kejadian. Ya, jadi banyak penyingkapan firman Tuhan. Kemudian yang ketiga, saudara, rahasia yang ketiga yang Tuhan tunjukkan kepada kita adalah tubuh kita akan diubah menjadi tubuh kemuliaan saat terjadi rapture. Tubuh kita kan dari darah dan daging. Tapi kelak ketika dia datang di awan-awan yang permai, tubuh yang terdiri darah dan daging ini akan diubah sedemikian rupa sehingga dalam sekejap kita memiliki tubuh kemuliaan. Bapak Ibu yang terkasih, saya melihat sekarang ini banyak sekali bermunculan video-video tentang rapture atau pengangkatan. Itu pun masih orang tidak percaya, saudara. Tapi saya percaya akan tiba waktunya kelak kita akan sama-sama rapture dan dunia ini tidak ada Tuhan, saudara. Karena rapture itu sebetulnya adalah kembalinya Ruach HaKodes atau Roh Kudus. Zaman Roh Kudus itu berakhir. Dan dunia ini mutlak menjadi milik setan, saudara. Artinya yang berkuasa itu setan. Sekalipun milik tetap milik Tuhan, tetapi setanlah yang berkuasa di dunia. Dunia ini tidak ada Tuhan. Dan kalau sampai kita ketinggalan, jangan berharap saudara bisa hidup nyaman. Karena banyak peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di dunia ini. Ada yang namanya maut lari meninggalkan manusia. Ada yang namanya akan ada penyiksaan-penyiksaan di hari-hari Sabat. Jadi setiap ada hari Sabat saudara akan dialami penyiksaan. Dan itu maut nggak akan ini saudara. Nggak akan ngambil nyawa manusia, tidak. Orang disiksa seberat apapun nggak akan mati. Saudara punya kekayaan sebanyak apapun tidak bisa saudara dapatkan. Oleh karena itu inilah waktunya untuk kita lebih bersungguh-sungguh, karena kita tahu waktunya sudah tidak lama lagi. Sekarang yang keempat, hubungan suami istri adalah ibarat hubungan antara Hamasya dengan jemaatnya. Artinya kehidupan suami istri itu justru kita bisa menunjukkan ini loh bukti bahwa kehidupan antara manusia dengan Tuhan yang begitu harmonis. Makanya ada yang namanya pemulihan keluarga. Keluarga dipulihkan supaya hubungan antara suami istri, orang tua, anak bisa harmonis. Tidak tiap hari isinya ribut, tiap hari isinya pertengkaran, dan itu hidup sangat tidak nyaman sekali. Jadi itulah rahasia yang Tuhan buka. Sekarang yang kelima, keberadaan Tuhan yang selalu bersama kita. Pernahkah saudara menyadari bahwa sebetulnya kita hidup itu tidak sendiri?
tetapi ada Tuhan yang menyertai dalam hidupmu. Kadangkala kita berkata saat ada beban, ada masalah, Tuhan, sebetulnya Engkau ada atau tidak? Atau ada juga orang yang marah-marah kepada Tuhan, kalau sampai tanggal sekian masalah saya tidak diselesaikan, enggak akan saya datang ibadah lagi, enggak akan saya menerima Tuhan-Tuhanan lagi. Wes ora agama-agamaan sekalian, saya diomong kafir ya, masa bodoh, saya mau diomong ini dan itu, emang gua pikirin. Nah, itu artinya orang yang tidak menyadari bahwa Tuhan itu selalu bersama dengan kita. Oleh karena itu saya katakan, kalau kita sudah menerima namanya, meteraikan diri saudara. Karena ada ayat firman Tuhan yang mengatakan, apa yang kau ikat di bumi akan terikat di Syamaim. Apa yang kau lepas di bumi akan terlepas di Syamaim. Jangan sampai nanti di kursi pengadilan Tuhan, spirit lama itu akan ngomong sama Tuhan, Tuhan, orang ini milik saya loh Tuhan, dulu dia waktu dibaptis diikat dalam nama saya. Ayo, kamu mau pengen ke Syamaim, gak bisa, kau diikat dengan namaku. Loh, tapi kan aku sudah menerima Tuhan. Betul, tetapi secara resmi engkau bukan dan belum milik Bapa Yahweh. Sama seperti misalnya saudara punya tanah, sertifikat itu atas nama orang lain, maka akan tiba saatnya saudara digusur. Kenapa? Karena secara hukum saudara menempati tanah yang bukan milik saudara. Makanya kalau saudara beli tanah, ya sertifikatnya harus diganti dengan nama saudara. Betul nggak kayak gitu? Harus. Makanya ketika kita terima Bapak Yahweh, diganti harus meterainya yang benar. Sekarang yang ke-6, bekerjanya Roh Kudus menahan kedurhakaan. Jadi agar tidak terjadi kedurhakaan, kita harus minta kepada Roh Kudus untuk selalu menaungi diri kita. Anti Hamasyah itu sebetulnya sudah menguasai dunia dari berbagai macam sudut. Itu sudah, apakah di dunia entertainment, apakah di dunia internet, atau dunia apa saja, mereka sudah berkuasa. Tapi masih ada yang menahan, yaitulah Ruach HaKodes atau Roh Kudus. Makanya nanti ketika Roh Kudus kembali dan kembali bersama dengan orang-orang pilihannya, maka setan betul-betul berkuasa di dunia ini. Oleh karena itu, saat ini kalau kita masih bisa hidup nyaman seperti sekarang, itu karena ada Roh Kudus yang selalu melindungi kita. Haleluya. Sekarang yang ke-7, tersingkapnya kitab-kitab yang telah disembunyikan oleh nabi-nabi palsu. Saudara tahu, dulu kita tidak pernah tahu adanya Sefer Yetzirah. Dulu kita tidak pernah tahu ada kitab Yashar, kitab Henok. Kita nggak pernah tahu, karena yang dikanonkan itu hanya 66. Tetapi di akhir zaman ini buka semuanya, bahwa ada kitab-kitab yang tersembunyi dibukakan. Kenapa bisa sampai kitab-kitab itu nggak ada? Itulah ditutup semuanya oleh nabi-nabi palsu. Sekarang yang terakhir, yang ke-8, yaitu tersingkapnya nabi-nabi palsu yang bernubuat keluar dari jalur kitab suci. Di sini saya tunjukkan ada 4 ayat yang penting. Nanti saudara bisa baca sendiri
di rumah, yaitu Yeremia 5 ayat 31, Yeremia 14 ayat 14, Yeremia 23 ayat 25, dan Matius 24 ayat 11. Nah, itu menceritakan di akhir zaman muncul nabi-nabi palsu, ya, yang mengatasnamakan Tuhan. Mimpi ngomongnya dari Tuhan, halusinasi ngomongnya dari Tuhan, suara batin ngomongnya dari Tuhan. Jadi sak penake dhewe akhirnya, saudara. Inilah ciri khas dari nabi palsu, ya. Oleh karena itu di akhir zaman ini kita harus berhati-hati. Di situ ada serigala yang berbulu domba. Hati-hati, saudara. Maka saya katakan, saya di sini sebagai gembala jemaat, saya bertanggung jawab atas keselamatan diri saudara, sehingga saya harus mengajarkan apa yang tertulis. Yang tidak tertulis nggak usah, saudara. Sekalipun pengikutnya banyak, no problem. Apa yang tertulis mesti benar. Amin. Dan pagi ini saya sampaikan kepada saudara, saudara bisa bagikan kepada teman-teman kita yang lain agar keselamatan menjadi semakin melebar. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Di pagi ini kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah apa yang kami renungkan ini menjadi berkat, sehingga kehidupan kami menjadi berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak Yahweh. Inilah doa syukur yang kami naikkan di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya berkata amin. Haleluya. Kita akan, tidak ada pengumuman, tapi saya ada pengumuman, saudara-saudara. Pengumumannya adalah ada satu jemaat kita yang dipanggil pulang oleh Bapak Yahweh, Baruk Dayan HMed, yaitu Bapak Irianto yang meninggal tadi malam jam 10:30 di usia 59 tahun. Jenazah akan disemayamkan di pastori di situ, ya. Dan acara penguburan jam 11 siang di Candi Nambangan di depan situ, ya. Inilah pengumumannya. Kalau saudara tidak ada kegiatan atau hal-hal yang penting, saudara bisa ikut hadir dalam upacara pemberangkatan jenazah sampai di Giriloyo. Nambangan, Candi Nambangan. Candi Nambangan itu depan kita, ya. Baik Bapak Ibu, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita akhiri ibadah kita. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga lindungi peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syukur yang kami naikkan di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarecheka Yahweh wa yishmereka. Yair Yahweh panau eleka wihuneka. Amen. Ken yehirotso. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Amen. Ken yehirotso.
Baruk atabair ufaruk atabasareh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripit nih, kau friat matka ufri fahem teka syekar ala peka wa esterojoneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanah kaum syarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata bawoy kau faruk atabat setika, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam besem Yeshua Hamasya waruah hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Shabbat Shalom, selamat pulang. Bapak Yahweh selalu memberkati kita semuanya. Amin. Amin. Yang Maha Kuasa, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapak Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasya untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita, yaitu Adonai Yeshua Hamasya di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.